Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan bawakan manhwa The Gangster Baby. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Lini sampai di pavilion dan disambut oleh Nora, setelah itu mereka pun masuk ke dalam pavilion. Di sana dalam benaknya Lini berujar jika interior rumah ini sudah lama tak terawat. Berbeda dengan gedung utama, pelayan lain pun tak ada di rumah ini. Namun bagaimanapun dirinya tak akan lama berada di sini. Karena berdasarkan cerita aslinya, Kaisar akan segera memutuskan bahwa dirinya merupakan anak haram dari salah satu anak Hakania dan akan segera menghubungi dirinya agar rumor hubungan darah itu tidak bocor keluar. Kemudian terlihat Lini berjalan dengan langkah kecil dari kaki mungilnya mengikuti pelayan Nora dari belakang. Dia meminta agar Nora berjalan sedikit lebih lambat. Hal itu membuat Nora pun kesal dan mengatakan jika dirinya saat ini sedang sibuk. Makanya meminta Lini agar berjalan sedikit lebih cepat. Lalu tersenyum jahat ke arah Lini sambil mengatakan jika dirinya tak seperti seseorang yang tak akan pernah dikunjungi. Lini pun terkejut mendengar hal itu dan berusaha untuk menahan amarahnya. Dalam cerita aslinya diketahui bahwa Nora merupakan pelayan Duke Hakania yang setia kepada Gaspar. Mungkin Nora tak menyukai Lini karena dia merupakan anak haram. Namun dirinya merasa aneh dengan perasaan yang sebenarnya dirasakan oleh Nora itu rasa kesetiaan ataukah yang lainnya. Tak lama setelah itu sampailah mereka di kamar yang akan dipakai oleh Lini. Kamar itu terlihat lusuh tak terawat. Di sana Nora mengatakan jika kamar itu yang akan Lini gunakan dan jika ada yang ingin ditanyakan, Nora meminta untuk menanyakannya sekarang. Lalu Lini pun menanyakan tentang perkataan Nora sebelumnya, yaitu siapa yang dia maksud biasa jalan-jalan. Dengan sedikit kesal, Nora pun mengatakan jika orang itu adalah ibu Lini yang sudah meninggal merupakan seorang wanita rendahan. Lalu sambil menunjuk kepala Lini, dia mengatakan jika Lini merupakan anak dari hasil perselingkuhan kotor ibunya. Lini pun terlihat kesal dan dengan tatapan yang serius mengatakan dalam benaknya jika semua orang di keluarga ini sama saja. Dengan mengatakan hal yang tak pantas didengar oleh anak kecil. Lalu Nora pun berteriak sambil mengumpat mengatakan jika ibu dari Lini sungguh berani mengkhianati tuannya yang tercinta. Jadi sudah sepantasnya kapal yang dinaikinya itu terbalik. Jika dirinya yang menjadi dia, maka lebih baik baginya untuk berada di sisi Tuan Gaspar. Lalu merasa kasihan dengan apa yang tuannya alami. Mendengar hal itu, Lini pun terkejut dan menganggap jika Nora sudah gila. Kemudian dalam hati berujar bahwa walaupun dirinya belum pernah melihat wajah ibunya, dirinya bimbang harus menahan diri karena ibunya dihina atau tidak. Setelah itu Lini pun mengatakan kepada Nora jika seharusnya dia bangun dari mimpinya. Karena ayahnya tak tertarik kepada Nora sama sekali. Mendengar Lini mengatakan ayah untuk memanggil Gaspar, Nora pun tambah marah dan mengatakan jika Lini tak pantas memanggilnya ayah. Karena tak ada darah tuan yang mengalir pada dirinya. Lalu tak lama setelah itu terdengar teriakan yang didengar oleh bawahan Gaspar yang sebelumnya mengantar Lini. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan melihatnya. Sedangkan di dalam pavilion terlihat adegan yang di luar dugaan, di mana dengan kesal Lini menjambak rambut Nora yang membuatnya kesakitan. Ditambah lagi dia menjambaknya dengan kuat padahal tubuhnya masih sangat kecil. Kesal dengan tindakan itu, Nora pun berniat untuk memukul Lini. Namun dia terkejut karena tak ada rasa takut sedikit pun terpancar dari sorot mata Lini saat dia akan dipukul. Tak lama setelah itu, beberapa pengawal Hakania pun berlari masuk dan menanyakan apa yang telah terjadi.
Sambil memperbaiki rambut yang sebelumnya dijambak oleh Lini, Nora pun berujar jika tak ada apa-apa. Hanya saja Nona Leonora tak bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mendengar penjelasan Nora tadi, Lini pun merasa sedikit kesal. Lalu dalam hati berujar jika dirinya tak bisa selamanya hidup dalam bayang-bayang orang lain. Lalu memutuskan untuk berakting menjadi anak kecil yang malang kepada seorang pengawal yang datang. Dengan bersikap manis berkata jika saat ini perutnya sedang lapar. Kemudian pengawal lainnya pun melirik ke arah Nora sembari mengeluarkan ekspresi prihatin karena Nora seperti tak punya rasa kemanusiaan. Nora pun menghela nafas dan memintanya untuk menunggu sebentar. Sambil bersedekap, Lini pun mengatakan dalam hati jika kemungkinan Nora merasa rendah diri terhadap anak yang berusia 3 tahun. Setelah itu berpindah di balkon pavilion. Terlihat Lini sedang sendirian dan mengatakan jika dirinya yang baru berusia 3 tahun memiliki kekuatan cengkeraman yang kuat dan merasa gembira karena kemungkinan tubuhnya memiliki mana yang cukup besar, serta merasa jika ada cara bagi dirinya untuk bertahan hidup setelah semuanya berakhir. Lalu Lini pun mengingat jika dalam cerita aslinya dirinya bisa menggunakan mana, jadi seharusnya dirinya saat ini juga bisa melakukannya. Di tengah lamunannya itu terdengar suara ketukan pintu, dan mengira jika kemungkinan itu dari Nora yang ingin balas dendam kepadanya. Akan tetapi ternyata yang mengetuk pintu adalah Chef Lombardi. Dia berkunjung dengan tujuan untuk mengantarkan jus. Karena dari yang didengar sebelumnya, Nona Lini kecewa kemarin tak bisa minum jus. Jadi dirinya membawakannya dengan harapan nonanya itu bisa tidur dengan nyenyak. Lini pun berterima kasih dan dalam hati berujar jika Chef Lombardi jauh-jauh ke sini hanya untuk mengantarkan jus itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara dingin menanyakan apa yang diberikan kepada adiknya itu. Dan suara itu ternyata adalah suara Sylvie yang sudah berdiri di belakang Chef Lombardi sambil menyedekapkan tangannya. Lini dan Chef Lombardi pun terkejut tak bisa berkata-kata. Lalu sekali lagi Sylvie menanyakan apa yang diberikan chef itu kepada adiknya. Sambil bergetar ketakutan, Chef Lombardi berusaha mengatakan dengan ragu-ragu. Sedangkan Lini bertanya-tanya, kenapa Sylvie ada di sini padahal rumor itu seharusnya sudah sampai kepadanya juga. Kemudian memberikan semangat kepada Lombardi agar tak takut kepada Sylvie dan menjawabnya dengan jujur. Setelah itu akhirnya Lombardi mengatakan jika dirinya memberikan nonanya itu jus. Dengan muka yang serius dan menyeramkan, Sylvie berkata kepada Lombardi tentang siapa yang memerintahkan untuk memberikan jus kepada Lini. Dan sudahkah mendapatkan izin dari Tuan Duk? Dengan menunduk merasa bersalah, Lombardi pun mengatakan jika dirinya belum mendapatkan izin dari Tuan Duk. Dan Lini pun terlihat marah dengan kata-kata Sylvie yang memojokkan Lombardi, serta merasa jika saat ini Sylvie sedang tak ada kerjaan hingga datang ke sini hanya untuk membuat keributan. Lini pun menghela nafas dan merajuk tak akan meminumnya, serta mengembalikan botol jus itu kepada Lombardi. Bersamaan dengan hal itu, Sylvie pun berniat mengambil botol jus itu, namun botol itu malah terjatuh. Sontak hal itu membuat Lombardi terkejut hebat dan menanyakan kepada Lini apakah itu tidak sakit. Ternyata botol jus yang jatuh sebelumnya pecah dan pecahannya menggores kaki Lini. Namun Lini tak mempermasalahkan itu serta mengatakan tak apa-apa karena itu hanya sebuah goresan. Akan tetapi tidak dengan tubuhnya. Tiba-tiba dia oleng dan akan terjatuh. Sebelum dia terjatuh, Sylvie pun memegang adiknya itu lalu menggendongnya. Kemudian memerintahkan Lombardi memanggilkan dokter utama segera untuk mengobati adiknya itu. Lalu Lombardi pun berlari untuk memanggil dokter utama. Sedangkan Sylvie dengan raut muka yang sedikit sedih menanyakan apakah kaki adiknya itu terasa sakit saat ini. Lini pun merasa kesal karena sedari tadi Sylvie hanya menyalahkan jus itu untuk luka sekecil ini. Lalu dalam hati berujar jika dengan melihat mukanya saat ini dirinya merasa bingung apa yang sedang Sylvie pikirkan. Kebingungan itu bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan Sylvie tak seramah Enoch.
jadi dia tak pandai dalam mengekspresikan sesuatu. Namun yang jelas, dia sangat peduli pada Lini yang merupakan adiknya. Kemudian wajah Lini mendadak murung karena merasa saat ini dirinya bukan merupakan adik Sylvie lagi, berdasarkan cerita aslinya. Akan tetapi Sylvie salah mengira jika adiknya itu merasa sakit, makanya berekspresi seperti itu. Dan menawarkan diri akan melihat lukanya jika Lini tak keberatan. Akan tetapi, tiba-tiba Lini mendorong Sylvie dan menyuruhnya pergi dari hadapannya. Sylvie pun terkejut adiknya mengatakan hal itu. Namun di balik itu semua, alasan Lini melakukan hal itu untuk masa depan yang lebih baik lagi. Walaupun sudah cukup terlambat, tapi saat ini lebih baik mencoba agar tak terikat dengan orang lain. Agar tak mengalami mimpi yang sia-sia seperti kehidupan sebelumnya, yaitu mimpi memiliki keluarga. Setelah itu Lini pun mengatakan jika Sylvie bukanlah kakaknya. Mendengar hal itu, Sylvie seperti tersambar petir karena terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Lini. Kemudian Sylvie pun menanyakan maksud dari ucapan Lini itu. Dan secara tak sadar mengeluarkan kekuatannya yang menjadikan ruangan tempat mereka berada mendadak menjadi dingin. Sambil merasa kedinginan, Lini pun merasa jika saat ini kemungkinan Sylvie sedang menggunakan kekuatannya. Kemudian Sylvie pun meminta Lini untuk menjawab pertanyaannya. Namun sambil menggigil kedinginan, dalam hati Lini berkata bahwa reaksi yang diberikan oleh Sylvie keterlaluan, padahal yang memulai keributan dulu adalah dirinya. Saking dinginnya, untuk tubuh yang sekecil ini pun membuatnya tak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun. Lini juga menambahkan jika kekuatan Sylvie lebih kuat daripada yang diceritakan di novel. Situasi akan berbahaya kalau terus berlanjut seperti ini. Sekarang saja tubuhnya sudah mulai membeku sampai ke ujung kaki. Seakan situasi berpihak kepada Lini, tiba-tiba dokter utama dan pelayan bernama Lulu pun datang serta menanyakan kondisi Lini saat ini. Lalu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Namun dengan memendam kemarahannya, Sylvie mencegah mereka mendekat karena dia ingin mendengar jawaban pertanyaannya kepada Lini sebelumnya. Melihat itu, dalam hati Lini pun berujar jika dirinya harus menjawab bahwa Sylvie bukan kakaknya, agar dia segera pergi. Dan dengan pucat seolah berkata agar ada seorang yang menolongnya. Akan tetapi Sylvie semakin mendekatinya untuk memperoleh jawaban. Karena sudah tak tahan dengan hawa dingin itu, Lini pun mengatakan agar Sylvie tak mendekat lalu berteriak jika hawanya dingin. Mendengar itu, Sylvie pun terkejut karena dirinya tak sadar telah menggunakan kekuatannya kepada Lini. Bersamaan dengan hal itu, Lini pun merasa pusing karena hawa dingin dan jatuh pingsan. Sebelum jatuh pingsan, Lini berujar jika dirinya akan memberitahu tindakan Sylvie kepada ayahnya. Namun langsung menyangkal hal itu karena dirinya saat ini tak mempunyai ayah. Kemudian setelah itu diperlihatkan saat ini Lini tersadar dan berada di sebuah kamar. Dia ditemani oleh ayahnya. Gaspar pun senang melihat Lini sudah bangun. Namun dalam hati Lini bertanya-tanya apakah kedatangan ayahnya ke pavilion karena mengkhawatirkan dirinya. Bersamaan dengan hal itu, Lini pun langsung bersin dan meminta maaf kepada ayahnya karena hal itu. Setelah itu Gaspar pun memanggil Sylvie yang bersembunyi di balik gorden jendela. Lini pun terkejut dan bertanya-tanya sejak kapan Sylvie ada di sana. Lalu Gaspar pun berkata kepada Sylvie untuk mengatakan hal yang ingin dikatakannya kepada Lini. Namun dia tak bisa berkata-kata apapun. Kemudian sambil memeluk bantal dengan ekspresi yang imut, Lini pun dalam hati bergumam jika itu bukanlah kesalahan Sylvie. Dan soal mengendalikan aura tidak mudah bagi pemula. Lalu mengatakan jika dirinya telah memaafkan Sylvie. Dengan ekspresi yang senang, Sylvie pun berterima kasih kepada Lini yang mau memaafkannya. Dan dalam hati Lini pun tak mempercayai jika kata maaf darinya bisa membuat Sylvie sebahagia itu. Di keluarga Hakania, Sylvie merupakan salah satu orang yang memiliki sifat yang terlalu lembut. Akan tetapi keesokan harinya, Lini merasa menyesal karena telah memaafkan Sylvie. Hal itu disebabkan karena seluruh tubuhnya terasa sakit semua.
Kemudian diketahui bahwa di dunia ini, kesatria yang berhubungan dengan aura disebut juga Soul Knight. Aura terbagi menjadi 4 sesuai banyaknya musim, yaitu aura dingin sama dengan musim dingin, aura panas sama dengan musim panas, aura bunga sama dengan musim semi, dan aura bayangan sama dengan musim gugur. Bahkan untuk menangani satu musim aura membutuhkan bakat yang sangat besar. Dan Sylvie merupakan seorang Winter Knight yang terlahir dengan sifat musim dingin. Jika terkena sedikit saja dari aura One Tornado yang terlepas, dapat membuat orang atau tanah bisa membeku. Itulah yang terjadi kepada Lini saat ini, karena tubuhnya terlalu lemah untuk menerima efek aura itu. Kemudian kembali ke tempat Lini yang sedang berbaring sakit. Dia ditemani oleh Lulu yang sudah diizinkan untuk menemani Lini oleh Tuan Duke. Lini pun bingung dengan apa yang ayahnya inginkan. Kemudian Lulu mengusap kepala Lini dan menyuruhnya untuk segera beristirahat dan tidur karena sudah meminum obat. Namun Lini dalam benaknya bergumam jika dirinya saat ini lemah untuk sementara waktu. Hal itu karena dirinya juga merupakan seorang manusia biasa. Lalu menambahkan jika ayahnya masih berpikir jika dirinya masih keluarganya, maka dirinya tak boleh salah paham. Bersamaan dengan hal itu, Lini pun langsung tertidur dan beberapa saat berlalu tiba-tiba Enoch mendatangi dan membangunkan Lini. Dia berujar jika adiknya itu sudah tidur selama 2 hari. Lini pun terkejut mendengar hal itu dan menanyakan apa yang Enoch lakukan di sini saat ini. Karena seharusnya saat ini waktunya Enoch untuk latihan. Dengan wajah polos penuh kepedulian, Enoch pun berujar jika dirinya tak bisa fokus pada pelatihan karena mengkhawatirkan Lini. Namun Lini curiga dengan alasan Enoch itu hanya untuk menghindari pelatihan saja. Kemudian sambil memencet hidung Lini, Enoch pun mengatakan jika dirinya benar-benar mengkhawatirkan adiknya itu. Lini pun menanggapinya dengan mengatakan jika sebenarnya Enoch memang tak pernah melewatkan pelatihan. Namun dirinya merasa jika dia saat ini hanya membuang-buang waktu saja karena dirinya bukanlah adiknya. Kemudian Lini pun memukul Enoch karena hidung yang Enoch pencet terasa sakit. Sambil memegangi pipinya, Enoch pun mengatakan jika Lini saat ini berani memukulnya hanya karena sudah sedikit tumbuh lebih besar. Padahal saat masih bayi dan belum bisa berbicara, kemanapun dirinya pergi, Lini selalu ikut hanya untuk memeluk dirinya. Namun Lini menyangkal hal itu dan mengatakan jika Enoch pembohong. Setelah itu, Lini mengatakan jika Enoch bukanlah kakaknya. Akan tetapi Enoch merasa sedikit kesal dan mengatakan jika ada yang berubah dari adiknya itu, seperti bukan yang ia kenal selama ini. Namun Lini pun masih merasa takut kemungkinan Enoch akan bereaksi seperti Sylvie sebelumnya. Jadi dia memutuskan untuk mengatakan jika Enoch adalah kakaknya. Dengan penuh cinta dan senang luar biasa, Enoch pun pamit untuk pergi latihan. Lalu setelah kepergian dari Enoch, Lini pun berpikir dan mengatakan jika dalam novel aslinya Enoch merupakan pemain ekstra yang tak begitu penting. Hal itu dikarenakan di masa depan Gaspar dan Enoch akan kehilangan nyawanya di tangan Kaisar. Karena banyak yang dia pikirkan, Lini pun merasa pusing dan sakit pada kepalanya akibat dari memikirkan sesuatu di luar kemampuan otak anak kecil. Kemudian sambil duduk di atas tempat tidur, Lini mengulurkan tangannya ke atas dengan harapan dirinya bisa mendapatkan informasi tentang cerita aslinya. Kemudian dia berkata jika seharusnya dewa memiliki penggemar di tokoh ekstra. Bersamaan dengan hal itu, ada cahaya muncul di atas kepala Lini yang membuatnya sedikit bingung dan terkejut. Dan dari cahaya itu, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di kepala Lini hingga membuat kepalanya benjol besar. Lini pun tak menyangka yang membuat kepalanya benjol adalah kepalanya kejatuhan sebuah buku. Karena hal itu, dia melirik ke tempat buku itu dan memutuskan untuk mengambil buku itu untuk dirinya sendiri. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.